panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom! Tidak terasa kita akan kembali menikmati sukacita Natal. Di tahun ini, karena kondisi dan situasi, Gereja GKI Elim tidak merayakan ibadah Natal, tetapi akan diadakan ibadah ucapan syukur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Oleh sebab itu, kami memohon dukungan doa dan persembahan sukarela dari seluruh jemaat. Persembahan sukarela dapat diberikan melalui amplop yang telah disediakan atau juga dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Dan berikut adalah jadwal pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saya yakin pagi ini di pagi yang cerah, hati kita juga cerah. Dan kerinduan kita dibawa kemari untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan lagi. Amin. Yang siap angkat tanganmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan, dengan kedamaian, dengan tubuh yang sehat, dan kami bisa memuji-Mu dan menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan, dan kami siap, Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Come on, together. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
your praise unending. 10,000 years and then forever, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh, haleluya. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan Yesus. Kita semua bersuka cita di tempat ini. Ada yang susah? Saya yakin tidak ada. Tuhan akan menyertai kita semua dan membuat hati kita dan menyembuhkan kita semua. Mari kita bersuka cita, kita masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Woo! Come on! Come on! Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmur, bermasmurlah baginya. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah baginya. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, kami datang menyembah dengan pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin.
Yang saya tahu, yang saya perlukan dalam dunia ini, di dunia yang kejam ini, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah dunia kita menjadi surga. Kita perlu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Meskipun kita lari, Dia tetap mengejar kita. Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap waktu Tuhan, karena Engkau-lah pengharapan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Yesus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah hadirat kekudusan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi seluruh bagian-bagian dari hidup kami, sampai ke relung-relung hati kami, bagian yang terdalam. Tuhan Yesus, terima kasih untuk selama sepekan ini Engkau sudah memimpin kami. Semua aktivitas telah Kau sertai, telah Kau berkati. Kembali kami, baik yang melayani, yang dilayani, telah Kau kumpulkan di rumah Tuhan. Secara sederhana telah memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebentar lagi kami sediakan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Ampuni selama sepekan hal yang tidak berkenan kepadamu. Basuh dengan darah-Mu. Kuduskan kami dari apa yang serupa dengan dunia ini. Hati kami Kau buat lunak, Kau buat gembur, Kau buat subur, supaya bisa ditaburi benih-benih firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Semua kami, fasilitas semua hamba-Mu juga Engkau urapi. Sampaikan isi hati-Mu, dan tempat ini kami bersama-sama nyatakan kudus dalam nama Yesus. Dan kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Lampu bisa dihidupkan Bapak ya, belakang. Di lokasi bangunan ini Bapak Ibu, itu kan ada beberapa kita yang berkumpul di tempat ini dalam sebuah ibadah gereja yang tiap minggu kita memperoleh anugerah Tuhan untuk ibadah tatap muka seperti ini. Ada satu, ya ini positif ya, ada satu kelompok yang disebut kelompok yang melayani. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dilayani. Kalau bahasa daripada firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yaitu murid-murid Tuhan yang melayani dan masyarakat, atau yang kedua masyarakat atau umat yang dilayani. Tadi WL bersama singers, tim musik, pelayan panggung, ada multimedia man, ada soundman, di belakang melayani kita, ini bagian ngerekam juga. Jadi sama-sama datang melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan secara pribadi, atau melayani pekerjaan Tuhan. Untuk sesi yang pertama, saya memberikan sebuah tema, yaitu semua akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan kepada kita, baik yang melayani maupun yang dilayani. Sekali lagi saya sampaikan, temanya adalah semua akan ditambahkan kepada kita, baik yang melayani maupun yang dilayani. Ada sebuah istilah baru sekarang tentang pandemi ini, yaitu musim pandemi. Saya ulangi sekali lagi, semua akan ditambahkan kepadamu selagi musim pandemi. Artinya nanti pandemi akan berlalu. Ya, sudah berjalan sekitar 9 bulan ya, berlalu. Dan Tuhan kenyataannya sudah menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Pekerjaan, makan minum kita, aktivitas kita dari minggu ke minggu, entah kita pergi keluar kota, entah kita di dalam kota,
Kalau dalam firman Tuhan dikatakan Mazmur 121, Tuhan memberkati keluar masukmu. Masuk keluar rumah, masuk keluar kota, masuk keluar pulau, masuk keluar sebuah negara. Ya, Tuhan menyertai kita. Ya, pagi ini kita sediakan hati kita untuk firman Tuhan. Semua akan ditambahkan kepada kita. Ayat yang biasa ditulis di rumah-rumah, dipasang di rumah-rumah, di kamar-kamar orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yaitu Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini tema ini yang separuh ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi sebelum kita terima yang semuanya ditambahkan kepada kita, hal-hal yang harus kita lakukan, yang kita ambil adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang bersama-sama akan kita lakukan, kita hidupi dalam hidup ini. Baik ketika kita di gereja, ketika di rumah, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, yaitu Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya harus didahulukan. Bagi seorang pelayan maupun bagi seorang jemaat. Saya mendapatkan sebuah contoh nyata, contoh konkret dalam Matius pasal 6. Ya, mari kita buka bersama-sama ayat 30 sampai 44. Matius pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 44. Nanti kita bisa melihat ada perbedaan. Dan betapa rindunya kita yang sudah melayani, yang sudah lama tidak melayani. Tadi waktu saya naik ke atas, bersama-sama dengan, di depan saya itu ada 2 orang worship leader. Pemimpin pujian seperti tadi Bapak Winaldi tadi, yang sudah lama ada berdiri di belakang mimbar ini untuk memimpin puji-pujian. Saya mengatakan, Bapak tugas ya pagi ini? Belum Pak Dono atau tidak Pak Dono? Lalu saya berkata, wah di depan saya ini worship leader, 2 orang worship leader. Ayo kapan memimpin pujian kembali. Ya. Tidak untuk pamer Bapak Ibu, tidak untuk kita ini show, enggak. Tetapi melayani. Melayani dan melayani. Nanti kita akan melihat di sini. Dan bagi saudara-saudara yang ada di rumah atau di tempat masing-masing yang selama ini terlibat pelayanan, ya biarlah kita diingatkan kembali lewat renungan firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Markus 6, 30 sampai 44. Kita baca dulu ayat 30 sampai 32. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ini kumpul ini Yesus, kemudian murid-murid pada berdatangan. Mereka asik bercerita kepada gurunya tentang apa yang mereka sudah lakukan. Ini bicara tentang melayani. Guru-guru, wah saya melihat iblis pada keluar dari orang-orang yang kami doakan. Wah hebat guru, kuasa yang sudah guru berikan kepada kami. Nyata betul. Ada orang lumpuh bisa berjalan, ada orang susah bisa dihiburkan. Ya, itu perkataan mereka. Mereka gembira. Sampai ayat yang lain dikatakan, jangan buru-buru kamu senang. Ya, memang aku melihat iblis jatuh dari langit. Ya, ketika engkau sedang melayani, tapi jangan buru-buru kamu bersukacita. Kamu lebih indah lagi pelayanan, tetapi namamu tetap ada di dalam kitab kehidupan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Oh, ini kalau bahasanya bahasa pandemi ini adalah lockdown, dikarantina seketika. Saya sampaikan itu seketika, tidak terus-menerus, istirahatnya tidak. Tapi seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang
yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saking sibuknya makan, minum, mungkin ya minum masih sempat, makan tidak sempat. Ya, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. 4 ayat ini, 1, 2, 3 ayat ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada nilai-nilai yang sangat indah yang mau saya bagikan. Yang pertama, yaitu pelayanan istirahat seketika atau pelayanan lockdown pelayanan. Tidak begini, pelayanan lockdown aku enak-enak, tidak usah pelayanan. Ya, biar Kak Winaldi terus yang WL. Ya. Apalagi dia masih muda dan sehat. Kalau dari Pati ke Kudus kecil. Atau yang musik biar itu terus. Saya tidak usah. Di sini kalau kita melihat kisah ini, pelayanan, boleh beristirahat. Yesus berkata, karena begitu banyaknya orang, kamu sampai tidak sempat makan, anak-anakku istirahat dulu, boleh istirahat. Kalau kita teliti lebih lagi, ternyata istirahat mereka tidak di sebuah tempat pondok atau rumah. Kelihatannya mereka beristirahatnya itu di dalam perahu. Sebab di sebelah sana, kalau melihat kisah ini sudah menanti, mereka melihat, akan ke sana dicegat. Ribuan orang sudah nyegat di sebelah sana. Sekali lagi, pelayanan, istirahat seketika, lockdown. Nah sekarang ini nanti kalau misalnya lockdown ini berlangsung 2 tahun, apakah lalu kita tidak pelayanan? Pak Dono, pelayanan kan tidak harus di gereja, oke. Ya, tetapi ini pekerjaan Tuhan. Sejarah gereja menyatakan bahwa gereja ya terdiri dari ini, yang namanya gereja kan ini gedung gerejanya, ini perlu ada pelayanan. Sekali lagi saya sampaikan, pelayanan, lockdown, lalu pelayanan. Lockdown, pelayanan. Dan istirahat itu juga boleh. Supaya tidak penat, tidak lelah. Saya ada seorang kawan yang belum kenal Tuhan Yesus. Pelayanannya mirip-mirip dengan kita. Pelepasan dan lain sebagainya. Dia berkata, waktu kami sharing itu, sering mengalami kelelahan. Tapi ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus kok beda. Ketika kami diurapi dengan Roh Kudus kok beda. Istirahatnya beda, pelayanannya juga beda. Pekerjaan banyak tetapi tidak begitu sampai melelahkan. Dan pada waktu istirahat itu, Tuhan itu betul-betul mengangkat letih lesu beban berat dan memberi kelegaan. Nilai yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan selalu menunggu. Ya, baik itu termasuk di sekolah minggu. Dulu mengajar sekolah minggu, sekarang bebas aku. Jangan Bapak Ibu, talenta itu sudah diberikan. Pekerjaan Tuhan menunggu. Tuhan memang banyak, pekerja sedikit. Mari kita ingat perjalanan kita dalam pertumbuhan sebagai pekerja-pekerja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, apakah yang sudah kita mulai berlimpah-limpah dengan kasih karunia itu akan kita akhiri dengan kita menyerahkan begitu saja atau menggeledakan semua yang Tuhan berikan? Ya, pekerjaan tetap menunggu, sedang menunggu atau tetap menunggu. Tuhan banyak, pekerjanya sedikit. Tadi itu sampai seperti itu orang itu, tidak mengenal lelah. Yang ketiga, nilai yang ketiga, semua pelayan-pelayan, ini bicara kepada pelayan-pelayan dulu. Semua pelayan-pelayan sudah diperlengkapi. Dan perlengkapan itu ada yang namanya talenta, karunia-karunia. Ya, kalau ini tidak kita aktifkan itu, ibaratnya pemancar itu akan kemeresek. Kalau misalnya itu karunia penglihatan atau karunia apalah. Tidak bisa tajam, tidak bisa peka. Ya, dan nama Tuhan kurang dipermuliakan. Di sini saya tulis bahwa kita yang sudah diperlengkapi itu tujuannya digunakan untuk kemuliaan namanya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Lalu sekarang untuk umat, untuk jemaat.
yang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Ayat 33 sampai 34. Saya beri judul, umat biarlah semakin meningkatkan kehausan dan kelaparan rohani. Ya, semua kebagian pada pagi hari ini nanti sampai kita tadi mendapatkan yang namanya segalanya ditambahkan. 33 ditulis seperti ini. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Wah, ini sekat ini rombongannya Tuhan Yesus. Ketika Yesus dan rombongan mendarat, saya tambahi rombongan ya jemaat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Yesus melihat dari atas perahu, wah yang datang. Kalau kita lihat peristiwanya kan 5.000 laki-laki, belum istrinya, belum anak-anaknya, puluhan ribu. Pelayanan yang tidak memakai mic seperti ini. Tidak ada soundman, tidak ada multimedia man, tidak ada. Yesus melihat mereka, orang-orang kok seperti ini banyaknya. Ya karena memang mereka menemukan, masih ingat peristiwa Yohanes pasal 4 itu, seorang perempuan Samaria waktu ketemu Tuhan Yesus itu, dia cerita kepada penduduk Sikar, hari ini baru saja aku ketemu seseorang yang dinubuatkan di dalam Alkitab, dalam kitab kita. Apakah dia sang Mesias itu ya? Wah, lalu masyarakat itu datang semuanya. Itu baru beberapa orang di kampung, ini dari segala kampung, dari segala desa-desa, datang berduyun-duyun nyegat Tuhan Yesus. Ya ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Bapak Ibu, ini yang dilakukan Tuhan Yesus atas kita pada pagi hari ini. Anda yang 1 minggu berkarya, tapi pagi ini Anda tetap, kemarin sudah mulai mendaftar, hari Rabu saya sudah didaftar, sudah ditelepon oleh seorang jemaat, Pak Dono aku daftar, ojo ngantek ndak dapat tempat duduk. Ya, berarti itu bicara tentang kerinduan ibadah, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memenuhi kehausan kelaparan rohani ini. Ya, ini yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang banyak, kepada kita. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ternyata ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita melayani seperti ini, itu Tuhan Yesus yang berdiri mungkin di depan saya, itu belas kasihannya saya tidak tahu dalam bentuk apa. Dia melihat sampai ke dasar-dasar hati, melihat hati seorang ibu. Saya melihat ibu itu hatinya setiap hari merana, tidak bisa sukacita tentang suaminya, tentang pekerjaannya. Dan saya melihat keluarga ini, dia melihat itu dengan penuh belas kasihan. Dan belas kasihan Yesus itu bukan sebuah teori, tapi belas kasihan Yesus itu selalu diwujudkan dalam bentuk kenyataan. Imannya kalau kita dibuktikan dalam bentuk perbuatan, dialirkan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya rangkum di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita melihatkan di sini jemaat ini terus bergerak. Nah ini harus kita lakukan pada hari-hari ini. Jemaat, umat, masyarakat terus bergerak untuk mendapatkan sang sumber. Mendapatkan sumber kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Umat itu datang kepada pribadi ini. Anda datang ke tempat ini bukan datang kepada seorang pendeta, tapi sesungguhnya Bapak Ibu kita semua datang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumbernya kehidupan. Yesaya berkata dia Raja Damai, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, pemerintahannya selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Sampai dikatakan damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu bisa mengkuduskan seluruh hidup kita. Bisa mengkuduskan roh, jiwa dan tubuh kita. Itu Yesus, tidak ada yang lain. Dan orang-orang ini begitu lapar, begitu haus, datang kepada sang sumber. Berarti yang Anda lakukan itu tepat. Termasuk Anda yang di rumah nanti sore yang online, datang terus kepada sang sumber itu. Dan Anda akan mendapatkan yang namanya, yang lapar menjadi kenyang, yang haus menjadi dipuaskan. Karena kita datang kepada pribadi yang tidak sembarangan,
yang pernah mati tetapi dia bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, melihat dari jauh dan dia berhadirat saat dipuji disembah seperti tadi, dia bertahta di atas pujian kita, lalu dia mengalirkan belas kasihan dan dia sangat tahu secara pribadi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dari waktu ke waktu dia sangat melihat secara pribadi. Seandainya kita dalam posisi sedang sombong pun dia tahu, atau sedang minder pun dia tahu. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia omnipresent, maha hadir di tempat ini, dalam hidup kita, atas anak-anak kita yang ada di jauh sana. Dia tahu, maka kita tidak usah khawatir. Umat bergerak, kita terus bergerak Bapak Ibu. Sementara pandemi terus berjalan, kita terus berjalan, bergerak terus mendekat kepada Yesus. Orang yang melekat hatinya yang melekat terus kepada Tuhan. Sampai iman ini menjadi teguh. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh dipenuhi dengan damai sejahtera. Nilai yang kedua, yaitu mereka pun mendapatkan penggembalaan dari Yesus tadi dalam bentuk belas kasihan. Yang kedua, pengajaran Yesus sampaikan kepada mereka. Yesus kalau mengajar itu sampai orang-orang itu gumun. Wah, pengajarannya penuh kuasa. Kok tidak seperti kita ya? Itu orang-orang Farisi berkata seperti itu. Padahal dia anaknya tukang kayu. Nah, itu didapatkan oleh orang banyak. Itu didapatkan oleh para pelayan Tuhan. Mereka pun mendapatkan penggembalaan dari Yesus. Yang pertama belas kasihan, yang kedua pengajaran, yang ketiga pertolongan demi pertolongan. Termasuk salah satunya nanti yang kita lihat. Banyak lagi, ada seorang ibu yang sakit perdarahan 12 tahun, yang tidak ada harapan lagi secara keuangan, secara pertolongan. Sudah begitu banyak dia minta pertolongan kepada orang-orang pinter, tabib-tabib. Tapi pada waktu itu sudah habis semuanya, tubuhnya semakin lemah. Pada waktu itu dia mendengar tadi sang sumber itu sedang ada masuk di kotanya, di desanya. Wah, lalu dia itu merangkak dan merangkak. Itu keuntungannya merangkak, dia itu bisa sampai menjamah ujung jumbai Yesus. Dan akhirnya perdarahannya itu bisa berhenti. Itu namanya, ini loh, kegerakan daripada seluruh hidup kita ini, kita fokuskan kepada dia. Nanti belas kasihannya, pertolongannya itu, apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan akan menolong. Yang ketiga, ayat 35 sampai ayat 37. Jadi sekarang dua kelompok ini sudah mendengar semuanya. Kelompok yang melayani, kelompok yang dilayani. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak membedakan. Ya, ibu-ibu bisa, aku tidak melayani di belakang mimbar sebagai singer, tidak apa-apa. Ibu-ibu banyak waktu di kaki Tuhan berdoa. Itu juga pelayanan, melayani pribadi Tuhan, melayani apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Nanti sesi kedua akan saya bagikan tentang mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekarang 35. Saya beri tema untuk 35 ini, Tuhan Yesus kita Tuhan yang bertanggung jawab. Termasuk musim pandemi ini. Di musim pandemi ini, Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang bertanggung jawab. Memelihara, menolong, mencukupi, melimpahi kehidupan kita. Bapak Ibu setuju tidak dengan ungkapan ini? Tuhan Yesus kita Tuhan yang bertanggung jawab, teman-teman. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Percaya enggak? Haleluya. Ya, udah usah keras-keras toh Pak Dono, udah pakai masker kok. Ya. Yuk kita baca 35. Pada waktu hari sudah mulai malam. Malam ini. Kalau dalam terjemahan yang lain, peristiwa 7 roti, beberapa ikan 4.000 untuk 4.000 orang itu sebetulnya mereka itu 3 hari 3 malam. Mereka itu saking lapar dan hausnya mencari kebenaran. Mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan betapa lelahnya Tuhan Yesus sebetulnya. Dan betapa lelahnya murid-muridnya Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa istirahat itu boleh. Ya, 3 hari 3 malam sampai sebetulnya mereka itu berjalan, Yesus sudah melihat. Kalau dibiarkan mereka itu bisa lelah, bisa capek, bisa pingsan loh anak-anakku.
Nah, kita melihat untuk kasus ini, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, saya tambahi ya guru, tempat ini sunyi dan hari sudah malam, guru. Suruhlah mereka orang sebanyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini, guru. Kasihan mereka. Tetapi jawab Yesus Yesus pada murid-muridnya, anak-anakku, para pelayan Tuhan, katakan murid-muridku, rasul-rasulku, dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Yesus sekarang menanyakan, cobalah periksa. Periksa semuanya. Lu bagaimana toh guru? Berhari-hari sudah mengikut guru, persediaan sudah habis semuanya. Mungkin persediaan yang ada di rumah kita sudah habis semuanya. Kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Termasuk perusahaan kita yang sedang membutuhkan bahan baku misalnya. Sudah habis, tidak ada persediaan. Tapi lakukanlah kebenaran ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, dia berkata, cobalah periksa. Di sebelah sana habis guru, sebelah sana habis guru. Sekali lagi saya katakan bukan hanya ratusan orang, ribuan orang. Bagaimana di sana? Tidak ada persediaan. Nah, mungkin mereka mulai ngomong, itu maksudnya Yesus gimana toh? Kok yang ditanyakan kok roti? Ngapain kok tanya seperti itu? Ya, lalu saya teruskan. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ayat yang lain berkata Andreas menemukan ada seorang anak, mungkin cucu saya lah katakanlah, yang membawa di sini 5 roti dan 2 ikan. Ya, persediaan mamahnya ini agak lebih. Hanya ini guru, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka kelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ada nilai-nilai yang indah lagi yang saya sampaikan. Waktu Yesus melihat kesungguhan murid-murid melayani pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah, dan umat mengutamakan dulu hal-hal kerajaan Allah dan kebenarannya, sudah jelas sudah saya sampaikan. Lalu Yesus itu berkata, ini waktunya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, beri mereka makan. Ya, maksudnya apa? Apa yang menjadi hak mereka karena telah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya harus diberikan. Mereka harus mendapatkan, harus ditambahkan kepada mereka. Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang kepadamu untuk memberi kamu hidup dan kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau hari-hari ini semua sudah kita terima, tetapi yang satu itu belum. Ini juga akan ditambahkan. Kalau urusannya tentang kampung tengah seperti ini, enggak apa-apa. Ya. Lalu saya lanjutkan. Saya ulangi lagi, mereka ini berhak mendapatkan haknya. Yesus berkata, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan, ditambahkan semua kepada mereka. Dan pelajaran yang sangat indah. Persediaan yang tinggal sedikit. Apa yang tinggal sedikit di dalam hidup kita sampai iman sebesar sebiji sesawi pun tidak apa-apa. Nah, Tuhan itu sangat suka bekerja. Perhatikan ini. Tuhan sangat suka bekerja memakai hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil untuk melipat gandakannya. Multiplikasi. Itu pekerjaannya dia. Masih ingat 1 tepung gandum dan minyak sedikit dalam buli-buli.
Oh, bisa untuk makan selama musim semua mengalami kelaparan. Minyak seorang janda masih ingat sedikit bisa dipakai bisa dilipat gandakan oleh Tuhan Yehova pada saat itu sehingga bisa untuk melunasi hutang-hutang. Jangan memandang remeh hal-hal yang kecil. Mungkin murid-murid itu berkata dengan agak putus asa, "Guru, hanya tinggal sedikit saja, mana mungkin terjadi." Sekarang kita ubah paradigma kita. Oh, puji Tuhan, sekalipun masih sedikit, sekalipun tinggal sedikit, Tuhanku berkuasa melipat gandakannya. Amin Bapak Ibu. Ini harus ada pada kita hari-hari ini. Saya heran. Pada waktu musim ini loh, buah mangga. Kok tahu-tahu saya diingatkan kesaksian. Ada seorang jemaat yang posting buah mangga. Budono pesen pi tak tuku ya pi, oke. Tapi setelah saya beli, Budono bayar itu, di dalam hati ini seperti ada suara. Nanti dalam minggu-minggu ke depan ini, saya akan ngirim kepadamu mangga. Saya itu ya, gitu ya. Dan betul sampai hari ini itu, sampai pada waktu itu salah seorang jemaat itu cerita pada saya, Pak Dono, mangga yang paling enak itu daerah Rembang ke timur, Lasem ke timur. Itu tidak berserat-serat. Saya berkata kepada Bapak ini tidak hadir, tapi nanti sore akan mendengar lewat online. Bapak ini berkata lembut sekali. Saya berkata, mosok toh Pak? Lu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari itu saya dan Budono dan Besan pergi ke tempatnya Nike, ke Gresik. Kan melewati Rembang. Sopirnya keponakan saya sudah tahu tempatnya. Saya mampir, aku meh ngulang-ngulangi anakku sing nak Surabaya. Pelem, saya perhatikan. Wah, berarti kata jemaat itu apakah mangga ini? Wah, begitu turun dari tempat itu, ya. Kalau Pak Gembala kan alurnya akan ke timur, saya tahu. Ibu Gembala juga. Begitu turun saya lihat itu mangga-mangga ya seperti mangga-mangga biasa. Orang jualan itu langsung saya turun, saya ambil pisau, saya kupas. Model kupasnya model saya dari desa kan dikupas lalu dibelek-belek gitu toh. Tapi saya melayani, besan dulu sampai kenyang dulu baru saya nikmati. Dono enggak berani banyak. Betul itu mangganya itu lembut sekali. Saya baru tahu, saya bilang wah memang betul lah. Waktu sampai di rumahnya Gresik itu loh, pelem kok iso lembutnya kesini. Waktu pulang dari Gresik ke Kudus kami beli lagi banyak, ngoleh-ngolehi tetangga-tetangga juga. Wah, lembut sekali loh, sampai seperti itu. Ini perkara sepele loh. Dari yang sedikit dari saya melihat, Budono melihat di posting dan memang musim buah, Pak Yohanes Sunardi kan bilang toh itu kalau musimnya buah ya dimakan saja. Tetapi yang gulanya tinggi ya agak dikurangi. Musim durian juga kalau suka ya oke, tapi tidak usah sekali durian montong sekali 5 begitu. Itu kan ya namanya mencobai ya toh. Tidak boleh begitu, ini hal yang sepele. Tuhan itu bisa melipat gandakan. Saya itu sampai terbelalak. Ya, sampai kemarin ke Jepara juga itu kakak saya itu punya mangga, 3 pohon mangga itu buahnya tuh beda-beda, ada yang kecut, manis, seger gitu. Oh masih ada mangga, terus saya bilang loh Mi, ya ini mungkin sudah mau habis ya mangga ini, sudah kelihatan yang grandul ini sudah pakai berduri sekarang. Nah ini yang lebih berawas-awas lagi. Ya ternyata saya lihat jemaat itu sebagian besar itu suka kepada durian ya pada hari-hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Tuhan itu sanggup melipat gandakan apa yang sedikit. Jangan berkata, aduh gara sidik iki piye? Duitnya mungkin gara 10.000 apa cukup untuk seminggu. Beranikah kita berkata, karena kita datang kepada sang sumber kita berkata, Tuhan puji Tuhan masih ada uang 10.000 atau mungkin tinggal beras saja. Puji Tuhan masih ada beras. Kalau sudah tidak ada semuanya, tetap bersyukur. Itu semuanya kan 5.000 kan tidak ada semuanya yang untuk dimakan. Ya, pelajaran yang kedua dalam hal ini dikatakan mereka diajari untuk menanti-nanti. Ya, menanti-nanti. Tadi suruh mereka berkelompok-kelompok itu artinya hari-hari ini kita tinggal menanti-nantikan Tuhan. Kalau kerajaan Allah dan kebenarannya sudah didahulukan, tinggal menanti-nanti saja. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan dia seperti Raja Wali dengan kedua sayapnya.
terbang tinggi dengan kedua sayapnya, berlari tidak lelah, berjalan tidak penat. Ya, diajari untuk menanti-nanti. Percayalah, segera akan datang pertolongan Tuhan, termasuk yang sifatnya darurat pada hari-hari ini. Tadi waktu mau berangkat ke sini, waduh, ibu ngomong sama bapak, Pak garek beras, ora apa-apa Tuhan diutamakan sik. Wong biasanya dipelihara, seperti itu. Wes mah, saya mah, wes pokoknya ring gereja mah, jangan begitu. Ini harus semua diresponi dengan penuh gairah. Ajaran Yesus yang lain dikatakan di sini yang saya resapi, yaitu supaya kita selalu belajar berterima kasih dan bersyukur dalam segala hal. Tidak gampang. Uang 10.000 atau bahan baku. Ya, tadi ada seorang ibu yang berkata, seharusnya suami datang Pak, tapi tadi malam terlalu malam untuk mencari bahan baku dalam pekerjaan kok sulit sehingga kelelahan tidak bisa ke gereja. Nah ini, karena ibu ini mendahulukan kerajaan Allah. Percayalah, orang yang mau menanti-nantikan kepada Tuhan dikatakan segera akan datang pertolongan Tuhan, termasuk yang sifatnya darurat. Tuhan mengajarkan untuk kita selalu belajar berterima kasih dan bersyukur dalam segala hal. Percayalah, kuasa Tuhan sedang bekerja. Amin. Kalau saya bicara tentang kebutuhan Kampung Tengah kepada adik-adik ini, perutku sudah kenyang, sudah makan semua Pak Dono, tidak kekurangan. Mungkin anak-anak muda ini dalam pergumulannya yang sedang kuliah, kita tidak tahu kebutuhannya. Tapi Gusti Yesus Maha Pirsa melihat sampai ke dasar-dasar hati kita. Anakku, engkau sudah melayani dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Engkau sudah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau bahasa Jawanya, keratone Allah upayanan dingin, nulis samu barang diwuwuhake, dilimpahkan. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Proses sedang berjalan. Wah, luar biasa. Mujizat atau pertolongan Tuhan akan segera menjadi kenyataan. Yang sedang merintis sebuah pekerjaan, lakukan ini. Yang sudah pelayanan, jangan mengurangi pelayanan. Hai saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang sudah lama tidak pelayanan, yang saat ini mendengar lewat rekaman khotbah ini, ayo kembali pelayanan, mendahulukan kerajaan Allah. Dan kebenarannya, talenta diberikan untuk tidak dianggurkan, tetapi untuk dipakai, untuk digunakan untuk keperluan orang lain. Ayo kita lanjutkan ayat yang ke-42, yang ini menjadi tema, yaitu semuanya ditambahkan kepada kita. Saya ulangi lagi, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Ayat 44, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sekarang dikatakan di sini semua mendapatkan makan. 5.000 laki-laki mendapatkan makan. Yang luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, jemaat mendapatkan ini tadi kebutuhan tentang Kampung Tengah. Segalanya ditambahkan. Yang luar biasa adalah sisa 12 bakul penuh adalah upah untuk pelayan Tuhan. Jadi Yudas Iskariot ini termasuk ini, kan Yesus belum disalibkan. Yudas Iskariot setelah selesai pelayanan itu dia bisa membawa 1 bakul penuh bagiannya dia. Disampaikan kepada istrinya, "Mah, ini Yudas Iskariot loh, ini yang selama ini tidak pernah dikisahkan isinya hanya seorang pengkhianat saja." Atau mungkin murid yang lain, atau Petrus membawa 1 bakul penuh. Artinya, hei pelayan Tuhan, apa yang dikerjakan oleh engkau, ya itu ada nilai plusnya. Karena itu sebuah kepercayaan, sebuah anugerah yang diberikan kepada kita. Jangan, bahasanya Jawa itu dinggurke. Apa sih bahasa Indonesia? Jangan dibiarkan tidak berfungsi. Nanti bisa karaten.
dan Tuhan melihat, wah ini kalau tidak dipakai, aku berikan kepada orang lain. Sehingga mahkota di bagian yang harus kita terima dari pengembangan talenta karunia itu mestinya lebih indah lagi, tapi diberikan kepada orang lain. Bagian daripada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saya berharap supaya ini sangat memotivasi saya, istri saya, dan semua kita yang mendengar pada pagi hari ini, yang secara tatap muka maupun yang secara online. Marilah kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada 2 pertanyaan yang ditujukan kepada kita yang hadir. Yang pertama, kepada yang melayani. Apakah kita rugi pelayanan? Mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaan untuk jemaat, apakah jemaat rugi? Apakah jemaat rugi juga kalau selalu mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, membangun hubungan intim dengan Tuhan lebih lagi, apakah itu sebuah kerugian? Apalagi Tuhan itu sanggup membuat tadi yang namanya pelipat gandaan, yang membuat kita itu bisa wow. Saya itu sebuah buah mangga saja sampai saya bisa berkata wow. Ya, padahal itu 2 minggu sebelumnya saya antar jemput Bapak itu untuk berdoa di sini pada waktu itu, untuk ibadah di sini. Ya, pulangnya saya antarkan, lalu beliau cerita, lalu sederhana. Sampai ternyata ada seperti ini mangga yang enak sekali. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya harapkan ini masuk di dalam arti daripada melayani Bapak Ibu. Bisa dikembangkan ya. Sekali lagi jangan salah paham. Aku dari dulu tidak dipilih-pilih jadi singer. Pelayanan itu sangat banyak. Saya punya saudara. Sudah sepuh. Ya, mungkin yang suami ini 71, 72 tahun, istrinya mungkin 68. Sudah Mbah Kakung, Mbah Putri, sudah oma, opa. Ya, dia seorang pegawai yang pensiun. Ini dari suku saya sebut dia orang Jawa. Tapi yang saya lihat ini, orang ini punya keistimewaan, yaitu menjunjung tinggi nilai kebudayaan, kebersamaan yang ini loh. Menjaga, bahasa Jawanya itu, ojo ngantek kepaten obor. Ojo ngantek obor, kesatuan keluarga, kerukunan keluarga atau taler apa ya namanya, keluarga besar ini jangan sampai obornya itu mati. Artinya kalau sudah berkeluarga ya, seperti saya kalau Natal mengumpulkan anak-anak itu sulit. Dulu gampang, sekarang sulit. Wah, kira mulai ora iso balik dan lain sebagainya. Lah ini yang Kakung yang Putri ini rajin sekali memelihara itu tadi, meninggikan yang namanya kepaten, ojo ngantek kepaten obor. Dia pergi misalnya ke Jepara, dia tarik, dulurku sing nang Jepara sapa wae, kunjungi satu persatu. Dan tidak hanya itu, ditanya, nomor HP-mu berapa supaya kita bisa melanjutkan hubungan itu. Tidak hanya itu, bawa oleh-oleh. Padahal yang saya bertahu dia itu tidak, pensiunnya juga tidak banyak. Tapi selalu membawa oleh-oleh. Apakah itu saudaranya di Pati, apakah itu saudaranya di Purbalingga, apalagi kalau di Purwokerto atau di mana, itu selalu datang. Sampai pada suatu hari pergi ke Purwokerto, naik sepeda motor, suami istri ini, bayangkan usia 70 tahun ke atas. Sampai ponan-ponan ini lah apa tuh Mbak? Kok dadak ke sana, kok jauh-jauh tuh sini Purwokerto itu kan kalau sepeda motor kan 8 jam. Itu 8 kali kebanan, tahu kebanan ya? Kebanan itu banyak gembos. Saya itu mendengar ceritanya itu nangis saya. Loh kok iso kejadian? Lah wis duweku kaya ngono ya tak syukuri toh Pak Dono. Bagaimana? Tapi aku sayang mbek dulur-dulurku, bawa ki oleh-oleh, dundum uang. Wah. Ya, tapi saya pernah mendengar Bapak ini waktu pernah sakit itu waktu di Semarang di Injil Kerajaan. Jika Injil Kerajaan ada KKR Pak Peter Yangren itu saya dengar kabar 2 kali beliau datang ke sana suami istri ini. Artinya dalam hatinya itu sudah ada benih Injil. Lah ini kebiasaan yang sering dilakukan. Kadang-kadang ke rumah saya, tahu-tahu bawa pisang sobo, Om, aku bar panen, Pak Dono aku bar panen. Ya dia kerja kan di
diserai sebuah tanah, tanami pisang-pisang. Wah, pisangnya itu subur-subur. Dibagi kepada bosnya dulu yang nomor 1, lalu kepada pegawai-pegawai, dulu-dulu dibagi, kami kebagian. Kemarin itu bawa pukis. Pukis itu sampai begitu banyak loh. Wong loro tok kok juga pukis semenake iki piye? 3 hari ndak habis saya cerita. Itu piye to? Iku ceritanya piye ya? Aku pas belanja belanjan biasa no pasar kelingan Om Dono. Seperti itu cintanya. Tapi hari-hari ini fisiknya menurun Bapak Ibu. Tapi cintanya ini kepada jiwa-jiwa ini, wah, semua diperhatikan. Ponakannya yang Kristen, tidak Kristen diperhatikan semuanya. Ya. Nah, terus suatu hari dia ke rumah saya, dia cerita dengan wajah agak berduka. Lu kenapa toh? Saya panggil, Mbah, kenapa toh Mbah? Dia cerita kalau salah satu keponakannya di luar kota, di daerah Godong ke sana lagi, Purwodadi masih masuk, namanya daerah Penawangan. Meh mantu Pak Dono. Aku wis tau rono, krungu kabar meh mantu. Lah maksudnya gimana, Mbah? Ya, dia itu mau nembung supaya kami nemani gitu, Riko. Oh, langsung saya ngomong, wis Mbah, tak terke, ngomong gitu. Ya, saudara-saudara, tapi saya ngomong begini, tolong mobilnya diisi loro. Aja dikebaki, dia bilang, ya engko Mbah Putri tak jake, engko anak putu tak jake, Mbah, loro ya, Mbah. Soalnya tidak melanggar protokol ya, Mbah. Bergumul loh, karena kita ini pikiran kan kita begini, orang ini kelihatan sehat, jangan-jangan karir. Kadang-kadang ada sesuatu yang dibawakan kita tidak tahu. Dan itu berhari-hari kami bergumul loh Bapak Ibu. Kami sudah menyatakan oke, kami mengantarkan dengan tulus, oke, kami temani. Saya melihat, wong seperti ini. Jadi itu semua keponakan keluarga itu sangat hormat kepada Mbah Kong, Mbah Putri ini. Saya katakan, ya dia itu tidak sugih, tapi ini loh, dia itu sugih kemurahan, sugih kebaikan, semua menikmati. Ya. Nah, pagi itu hari Jumat, berarti 2 hari yang lalu. Fajar hari sekitar jam 2 saya bangun dari tempat tidur itu, ada pujian. Lagunya Mas. Ya, pujiannya ini yang muncul. Saya lebih diberitahu tentang artinya pelayanan. Ku tak membawa. Pujian ini keluar. Sebentar yuk, musik saja. Saya berpikir begini, iki sing nyanyi Roh Kudus apa rohku ya? Pujiannya nyanyi terus sampai kepikiran ini tidak hilang-hilang. Wah, langsung saya guyur kaki, langsung cuci muka, langsung saya masuk kamar doa, saya mulai nyanyi ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saya perhatikan kalimat terus itu ya. Terus ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ulangi dari atas. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Itu Roh Kudus mulai mengajar, terus mengajar. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Purwodadi Penawangan, musik saja, hati saya bergejolak, roh saya bergairah. Tuhan, ini berarti hari ini adalah pelayanan seorang hamba. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Lalu rasa takut tadi tentang pandemi, tadi tentang ketularan itu hilang. Berarti hari ini Engkau menjaga aku Tuhan, untuk pelayanan oma opa yang bisa menjadi teladan ini, Mbah Kong, Mbah Putri ini. Ya, saya berkata, Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Teman-teman yang sudah melayani, saya beritahu, ini orang-orang yang belum sepenuhnya terima Yesus saja. Tuhan berkata kepada hambanya ini, layani dia, aku berkenan layani dia. Lalu di depan saya seperti ditunjukkan tentang Kornelius. Pada waktu itu, perwira Kornelius itu hanya membagi berkat, hanya menabur berkat kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Ada pembangunan rumah Tuhan, dia membangun. Sampai pada suatu hari dia duduk, dia belum mengenal Tuhan Yesus. Dia duduk di teras, sedang duduk. Tahu-tahu datang seorang malaikat berkata kepada dia, Kornelius, Kornelius, ibadahmu, pelayananmu di baunya harum di hadapan Tuhan, diperkenan Tuhan sampai kepada surga. Akhirnya Petrus datang ketemu Kornelius karena diutus Roh Kudus. Mula-mula Petrus tidak mau, aku tidak mau Tuhan. Ya, pelayananku hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Ditunjukkan adanya kain, ada makanan, binatang haram dan binatang yang haram. Tuhan berkata 3 kali, Petrus, makanlah itu. Petrus berkata, aku tidak mau karena itu haram. Tuhan berkata, apa yang haram bagi manusia, halal bagiku. 3 kali. Lalu penglihatan itu naik ke atas. Petrus dengar-dengar, Petrus itu terkesima apa yang terjadi. Di bawah sudah ada orang menanti. Ada utusan dari seorang jenderal perwira namanya Kornelius. Mau ketemu dengan Bapak. Ceritanya seperti ini. Langsung Petrus berlari ke sana. Pada waktu Petrus mau masuk ke rumah, seluruh keluarga Kornelius dikumpulkan. Ini Tuhan bicara kepada saya, Mbah ini orang kunci. Ya, orang kunci yang akan membawa banyak jiwa. Maka dia memberi saya sebuah lagu. Lalu apa yang terjadi? Waktu Petrus datang, itu Kornelius langsung nyembah Petrus. Ya, dikiranya ini yang akan menyelamatkan dia. Petrus berkata, jangan sembah aku. Ini yang dikatakan Petrus. Perhatikan begini supaya kita orang-orang yang sudah dilimpahi kasih karunia ini tidak sombong. Supaya kita ini tidak ketinggalan. Tidak menjadi yang ketinggalan. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil sedikit dipilih. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena tidak melayani, karena tidak haus kepada Tuhan, kepada firman-Nya, karena tidak mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu setelah Petrus disembah, Petrus berkata begini, sekarang aku tahu bahwa setiap orang yang mengamalkan kebenaran itu berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya pagi itu, 9:30 saya sampai di rumah Mbah Kakung, Mbah Putri. Bapak Ibu tahu, dia sudah pakai jas. Menghormati keponakan di desa. Rumahnya itu gebiak, sudah pakai jas. Ya ampun. Wah, kayak saya itu, ini sesuatu yang indah, sebuah alat yang indah. Ya, tinggal sedikit saja dia begitu terbuka hatinya, mungkin sudah dia sudah menerima Yesus. Ya, bagian saya kan saya menyirami Tuhan yang memberi kehidupan. Apa yang saya megahkan? Waktu pujian itu mau habis, saya berkata, aku adalah hamba-Mu yang tidak berguna. Pakailah hidupku. Aku mau belajar taat dan setia apa yang Kau perintahkan. Kami berangkat. Ya, berangkat akhirnya ketemu. Wah, begitu banyak orang. Di desa-desa itu juga orang itu yang pada sembrono itu enggak pakai masker. Ya, begitu banyak saya tutup terus itu masker terus. Ya, sampai selesai. Akhirnya saya pulang sampai di rumah tuh mendapatkan kekuatan yang baru. Pagi ini bisa melayani Tuhan. Dan saya tidak ngira kalau kesaksian ini boleh masuk memotivasi kita yang sudah melayani. Yang sudah diberi talenta potensi ini harus dikembangkan. Generasi saya akan segera berakhir. Akan diganti generasi penerus. Dan itu pasti. Dan itu bagian Pak Gembala untuk memilih orang-orang generasi-generasi penerus. Kami tidak boleh tersinggung. Selagi saya masih hidup, saya harus bersinergi dengan yang muda-muda ini. Saya tidak boleh begini. Loh, aku orang tua kok dilompati. Tidak boleh begitu. Sepanjang untuk pekerjaan Tuhan. Saya masih diingatkan seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum. Ngapain harus tersinggung kalau dirangkai?
Kan semua ini adalah hamba Tuhan. Wah, saya sadar akan hal itu. Ya, maka saya support, ya saya perhatikan adik-adik yang jarang pelayanan. Kenapa enggak pelayanan? Saya tahu, saya ini orang desa, dari desa. Saya sekolah, saya bodoh. Tapi Tuhan pilih untuk melayani. Hari ini boleh menyampaikan firman yang bagi saya sangat indah bagi saya. Dan saya sangat diberkati firman Tuhan ini. Ayolah semua terlibat pelayanan. Semangat, jangan lalai untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Banyak waktu. Nonton sinetron Korea saja bisa kok. Banyak waktu datang di kaki Tuhan. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Nasihat untuk saya tadi, pada Bapak Ibu tadi yang naik ke tangga tadi, ayo mulai tahun depan bulan Januari jadwal aku. Sampai saya mengatakan itu Pak Putut itu ditantang. Pak Putut jadwal aku sebanyak-banyaknya. Sampai saya ngomong pada salah seorang pemuda yang pelayanan, jadwal karena bidangmu itu sangat diperlukan di dalam jemaat. Ayo bertumbuh di situ dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Cukup menggeh-menggeh karena saya tahu ini anugerah untuk saya pagi hari ini. Ya, kita saling mendoakan. Bentar kita ketemu di rumah Tuhan ini kan hanya sebentar. Di rumah kita masing-masing bidang pekerjaan secara ini, secara sekuler lakukan. Utamakan Tuhan nomor 1. Percayalah. Saya masih ingat waktu itu, waktu almarhum Ibu Lukas memimpin ibadah mau selesai, masih jalan sana. Nah, pikirnya itu ada seorang ibu yang datang untuk barbar, malah melaku rono. Aku serak dinteni wong nagih aku. Tahu-tahu Ibu Lukas datang kepada ibu ini tumpang tangan. Percayalah Tuhan menolong kamu. Dia satu minggunya dia cerita kepada saya, Pak, waktu hari Minggu itu jadinya saya bertobat. Kenapa Bu? Waktu Tante Lukas riwari itu ya saya sedikit tersinggung. Ibadah tidak selesai. Dia tidak tahu Tante Lukas bahwa saya sedang ditunggu orang untuk nagih. Saya harus membayar sejumlah uang. Tapi tahu-tahu Tante itu datang ke tempat saya, tumpang tangan, saya ngomong, Bu, itu pekerjaan Roh Kudus, Bu. Makanya kalau ke gereja tuh fokus ke gereja, apalagi lockdown ini paling lama kan 1,5 jam. Ya, lalu ibu ini pulang dengan sukacita. Baru sampai di rumah dibel sama saudaranya, wis tak silai dhisik, tutupen sing mbok silih lho. Ini kan termasuk salah satu jalan, segalanya ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mendengar kesaksian. Kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kita tidak perlu khawatir karena Dia terus dan selalu menjagai setiap kita. Mari kita hidupi, kita percayai setiap apa yang kita dengar dari kebenarannya, karena itu yang memberikan kekuatan dan membawa kita kepada kemenangan. Semua akan ditambahkan kepada setiap kita yang percaya dan beriman kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Yesus, Engkau Juru Selamatku, karena di dalam janjinya kemenangan kita ada, dan selamanya kita mau nyatakan biarlah Roh Kudus menolong dan kasih setianya yang besar akan kita selama-lamanya bagi setiap umatnya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, apapun yang kita hadapi di saat situasi yang sulit, di setiap tantangan kehidupan, tapi Dia ada menyertai dan menolong. Dia ada untuk memberikan kekuatan. Dia ada untuk memberikan kesembuhan.
Dia ada untuk memberikan perlindungan, pembelaan, sekaligus pembebasan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan Tuhan nyata bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia Dan sempurna, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Banyak orang mengkonotasikan bahwa juru selamat itu hanya perkara-perkara yang terkait dengan kerohanian. Bahwa kemenangan itu hanya menang terhadap dosa. Bahwa janji-janji Tuhan itu hanya terkait dengan keselamatan dan perkara-perkara ilahi yang terhubung dengan surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk hal yang rohani, tetapi Dia datang untuk kehidupan seutuhnya. Artinya Dia memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu bukan hanya berarti berbicara mati, diselamatkan, masuk surga. Tetapi hidup kita, nasib kita ketika kita hidup di bumi ini juga diselamatkan. Ketika menghadapi persoalan, tantangan, kesulitan, janjinya bekerja, penyertaan penyediaannya ada, dan Dia memberikan kemenangan. Kehidupan yang berkemenangan. Dan semuanya yang kita perlukan ditambahkan, artinya yang pokok itu sudah, dan masih ada tambahan. Dia murah hati, Dia berkuasa,
di setiap musim kehidupan yang berganti, Dia terus menjaga. Satu perkara, hiduplah di dalam perjanjiannya dan tetap hiduplah di dalam kasih-Nya. Maka kehidupan kita pasti terpelihara. Dia Bapa yang baik. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu masa depan kita karena Dia yang merancang. Ketika kita berserah kepadanya, Roh Kudus akan menuntun, membimbing, membawa kita kepada rancangannya yang ajaib. Sehingga setiap kita disebut berbahagia. Dan kebahagiaan yang Dia sediakan bagi kita adalah kebahagiaan yang tetap. Sampai musim kehidupan kita berakhir, kita boleh bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Dia segalanya bagi setiap hidup kita. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan. Sekali lagi, di hidupku Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Ketika kami fokus kepada problem, ketika kami fokus kepada masalah, ketika kami fokus memikirkan kesulitan-kesulitan kehidupan, maka yang kami lihat di dalam kepikiran, yang ada di dalam hati, hanya kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan. Tetapi pada saat kami fokus kepadamu, ketika kami fokus kepada Engkau, Tuhan Yesus, kami akan melihat kuasa-Mu. Kami akan lihat segala apa yang Engkau sediakan
segala janji yang terbaik dan segala perlindungan di dalam kuasa-Mu. Maka yang menguasai hati kehendak pikiran kami adalah ketenangan, damai sejahtera. Engkau tambah-tambahkan iman percaya kami. Terlebih lagi Engkau berikan hikmat kepada kami untuk mengatasi, untuk menaklukkan setiap pencobaan, setiap tantangan, setiap persoalan kehidupan. Kemenangan sudah Engkau jamin. Bawa kami Tuhan ke sana. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu yang mendatangkan, yang memberikan, dan yang menjamin kehidupan yang berkemenangan. Tuhan, kami percaya, untuk itu kami berkata-kata. Kami percaya, untuk itu kami berdoa. Bahkan kami mau percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam kedaulatan-Mu. Dan biarlah kehidupan ini berjalan seturut rancangan kehendak-Mu. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau, untuk Engkau menolong setiap kami masuk di dalam rancangan-Mu yang ajaib, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan, dan harapan di dalam Engkau sungguh tidak pernah mengecewakan. Harapan yang ada dan tersedia ketika kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kebenaran di dalam janji-Mu, maka sepanjang perjalanan hidup kami Engkau berkati dan kami beruntung. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah menjadi suluh yang terang di tengah kehidupan yang semakin gelap, menjadi kebenaran di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah dunia yang semakin usang. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang sempurna membawa kami kepada kehidupan. Jatuh di tanah hati kami yang terbaik, berakar kuat, bertumbuh ke atas, berdaun hijau, dan berbuah-buah tetap. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan. Roh, tubuh, jiwa kami Engkau sehatkan. Seluruh area aspek kehidupan Engkau bela. Engkau berkati sekalipun di saat musim-musim kering. Dan kami percaya ketika kami fokus kepadamu, akar kehidupan kami sampai menemukan sumber mata air yang menyegarkan. Terus selalu hijau dan terus tetap berbuah pada musimnya. Engkau telah membawa kami ke air yang tenang, padang rumput yang hijau. Ketika kami masuk, ketika kami keluar, Engkau memberkati kami.
Dan setiap apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk pagi hari yang indah, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Tenggelamkan kami lebih lagi, dan lebih lagi. Bukan hanya sebatas lutut, bukan hanya Engkau bawa sampai sebatas pinggang, tapi tenggelamkan kami seluruh kehidupan di dalam kedaulatan-Mu. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam sukacita-Mu. Kami pulang di dalam segala berkat yang Kau sediakan. Malaikat-Mu menatang, menyertai kepulangan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat, kami tiba dalam keadaan selamat. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami menerima berkat. Dan yang percaya berkata bersama-sama, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.